Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Baik, langsung saja kita periksa PR-nya. Yang di kitab 1 ya? Yang di kitab 2. Nomor 1, nomor 2 sama nomor 3. Nomor 2-nya dari nomor 8. Kita periksa yang di kitab dulu ya, sebelum kita memeriksa yang panjang, lebar, dan membingungkan itu ya. Baik, monggo. Dari Pak Eka, nomor 8. Khalidun lahu salah satu abna'in wa arba'u banatin. Artinya Pak? Khalid dia memiliki 3 putra dan 4 putri. Baik, 3 putra dan 4 putri. Monggo Pak Tio. Lihum satu ikhwatin wa sittu akhwatin. Baik, artinya? Saya memiliki 5 saudara laki-laki dan 6 saudara perempuan. Baik, Pak Dafikin. Nomor 10. Di dalam kitab ini ada 10 pelajaran. Oke. Bu Sri. Artinya? Empat paman dan 5 bibi. Kalau Akmam, paman dari pihak apa? Ayah. Oke. Monggo Bu Ajeng. Artinya? Ya, di negeriku ada 5 universitas. Bu Lutfi? Artinya? Di dalam pelajaran ini ada 8 kalimat kata. Ya, ada 8 kata yang baru. Terakhir Pak Tio. Indi salatu majalatin. Indi salatu majallatin. Artinya? Saya memiliki 3 majalah. Oke, langsung dilanjutkan nomor 3, tambahan ketiga Pak Eka. Nomor 1. Li sittatu ikhwatin. Oke, benar. Pak Dafikin. Ukhtan lagi. Punya jenengan cetakannya 6 apa 5? 5. Ya, khamsu. Lah, li khamsu akhwatin. Kalau situ yang nomor 1. Ya, jadi khamsu akhwatin. Monggo Bu Sri nomor 3. Ahsan. Bulut Bu Ajeng. Tis'u talibatin. Ya, tis'u talibatin. Oke, terus Bu Lutfi.
Thamani tabibatin. Padil. Kam hafilatan fil jami'ati situn hafilatin. Sittu hafilatin. Betul. Baikkan. Li arba'atu, pakai arba'atu ya karena mudzakkar. Pada fikin. Nomor 8, Pak. Nah, salah, Pak. Bukan banatan, salah. Banat itu jamak. Kam bintan. Li arba'u banatin. Salah, Pak. Tercampur sama atas sama bawah nih, Pak, ini. Banat 7. Coba lihat di kitabnya, 7 ya? Samani banatin. Oke, saya. Afan gitu. Li sab'u. Jadi kalau sab'atun ketika dihilangkan tak marbutohnya jadi domah dia, jadi sab'u. Bukan sab'a tapi sab'u. Lagi, Pak? Pertanyaannya sekarang. Kam intan lagi li sab'u banatin. Oke, monggo Bu Sri. Jami'atin. Ya, salatu jami'atin. Terakhir, Bu Ajeng. Samaniyatu kutubin. Betul. Indi samaniyatu kutubin. Baik, Masya Allah. Tinggal kita periksa yang tugas tambahan ya. Yang Masya Allah itu. Ini Ana buatnya pas diingatkan Pak Hardin. Ana lupa bener. Nggak ingat Ana. Waktunya udah mepet, kasih banyak-banyak nanti tambah pusing. Jadi kasih satu tuh banyak gitu. Ya. Ini sambil nunggu anak sebelum pulang dibuatkan. Tapi Masya Allah. Ya kalimatnya. Apa kalimatnya Bu Lutfi? Saya memiliki dosen yang baru. Dia memiliki 3 putra dan 4 putri. Dan mereka adalah mahasiswa yang rajin dan terkenal di universitas mereka. Dan dia memiliki rumah yang besar juga di dalamnya ada 7 kamar dan 5 mobil yang berkali. Dan universitasku ada di depan rumahnya. Ya, Masya Allah. Nggak tahu nih. Pokoknya yang terbenak waktu itu itulah yang tertulis lah ya. Coba Bu Lutfi gimana kalimatnya? Yang lain dengarkan ya. Mudarisun jadidun lahu salah satu abnain wa arba'u banatin. Baik, sampai situ dulu ya. Ada perbedaan yang lain? Sama. Oke, terus. Wahum tulabun mujtahiduna wa syahiruna fi jami'atihim. Baik, sampai sini aman?
Ada yang berbeda Pak Dafikin? Pakai tolibatun, pakai jamak muannats salim. Oke, pakai jamak muannats salim ya. Tolibatun. Terus mujtahidatun. Pakai mufrad. Tolibatun jamak. Mujtahidun mufrad. Syahirun juga mufrad. Oke, lanjut. Fi jami'atihim. Kan ada fi. Ya, fi jami'atihim. Oke. Terus. Monggo Bu Lutfi. Aidon, Masya Allah. Aidon. Terus. Fihi sab'atu hurufin. Jiddan ya. Wa khamsu sayyaratin jamilatin jiddan. Oke. Oh. Wa jami'ati amama baitihi. Tapi kita tulis ya biar tidak ada perselisihan ya. Oke. Ulangi boleh sih? Li apa? Li mudarrisun jadidun. Terus lahu salah satu abnain wa arba'u banatin. Oke, terus wahum tullabun mujtahiduna wa syahiruna fi jami'atihim. Oke. Wa indahu baitun kabirun aidan. Wa indahu baitun kabirun aidan. Fihi sab'atu. Oke, sab'atu ghurafin wa khamsu sayyaratin jamilatin. Begini aja. Ya. Enggak, jamilatin pendek gini aja. Oke, jiddan. Oke, terus wajami'ati amama baitihi. Baitihi. Oke. Monggo dicek dulu yang lain. Kita lihat perbedaannya ya. Karena belajar bahasa Arab sepakat itu jarang. Saya satu-satu ini sudah mulai ini ya. Yang mana, Bu Sri? Yang ini. Pakai sab'u. Oke.
Oke. Setelah ya, sab'u. Ada lagi yang lain? Pada bikin tadi mana pada bikin? Ini wahum talibatun apa Pak? Mujtahidatun. Begini aja Pak. Wasyahiratun. Gini Pak ya. Ada lagi yang lain Pak? Gak ada. Pak Eka? Fin. Oh, ghurfatin. Jadinya ghurfa. Gini Pak. Ghurfatin. Oke. Pak Tio? Sabu'u. Udah. Ada lagi Pak yang berbeda? Sama semua. Jadi bedanya cuma di sabu'u saja. Fihi sabu'u ghurafin saja. Pak Dafikin itu aja berbeda atau ada lagi? Saba'atu, tetap saba'atu ya. Oke. Yang lain sama si ini? Sama? Yang lain sama ya? Baitin? Baitihu? Yang wa indahu ini? Oh ini. Amama? Bai? Oh ini hu. Oke, baitihu. Oke. Yang lain sama? Sudah nih ya, kita mulai koreksi ya. Taib li mudarrisun jadidun lahu satu abna'in wa arba'u banatin wahum talibatun sama tullabun mujtahiduna wa syahir. Taib. Di sini faedah yang bisa Anda tambahkan, pada fikin pakai talibatun sedangkan yang lain pakai tullab. Pak Eka tulab, Pak Tio tulab ya. Jadi pada fikin sendiri talibat. Di sini kan tercampur ya antara laki dengan perempuan. Anaknya itu ada 3 laki-laki, 4 perempuan. Ketika kasus seperti ini, yang dimenangkan adalah laki-laki. Ya, yang dimenangkan adalah laki-laki sehingga jamaknya pakai jamak laki-laki. Sama seperti misalkan kita lihat Quran dia, kalau di situ ada laki ada perempuan biasanya pakainya hum. Ya, laki-laki. Sama juga assalamualaikum. Itu bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan karena dimenangkan laki-lakinya. Oke ya, jadi pakainya pakai tullab, enggak pakai talibat. Pakainya tullab, tidak menggunakan talibat. Oke. Enggak. Di sini enggak menang mayoritas, laki-laki selalu menang, Pak. Dalam Arab bahasa Arab laki-laki selalu menang. Ya, kan mayoritas memang benar kalau pakai mayoritas laki perempuan yang menang, gitu ya. Karena laki-laki itu 1 orang hitungannya 2, Pak. Jadi 3 laki-laki itu 36 sudah dia. 4 perempuan tetap 4. Wallahu a'lam, gitu ya. Kemudian pada fikin mujtahidatun sama syahiratun dibuat mufrad. Ya, mujtahidatun ya, tetap dibuat mufrad muannas. Taib. Bu Lutfi kenapa jenengan dirubah jadi jamak? Karena tullab. Terus pada fikin kok mujtahidatun dengan mufrad? Karena jamak itu sifatnya pasti mufrad muannas. Nah, seperti yang Anda sangka sudah. Ya, Bu Sri bisa dikasih pencerahan? Sedangkan tullabun jamak yang berakal, ya, jamak yang berakal. Sedangkan mufrad muannas itu untuk jamak yang tidak berakal, gitu ya pada fikirnya. Nah, jadi salah pakai gini, ini juga salah. Jadi tullabun
mujtahiduna wa syahiruna. Tapi kalau jenengan misalkan jadi talibatun, mujtahidatun, wa syahiratun, mungkin masih aman lah. Ya, tetap dibuat jamak. Kenapa? Karena sifat dari kata yang berakal. Fi jami'atihim wa indahum baitun kabirun aidan. Fihi sab'u. Yang benar sab'u ya, bukan pakai sab'atu karena ghurfah muannas. Ya, ghurfah muannas. Tapi tinggal punya Pak Eka ini. Ghurafin atau ghurafatin? Ya, ghurfatin. Nah, kalau dibaca ghurafin ini namanya jamak taksir. Kalau ghurfatin ini mah jamak mana salim. Kalau dalam Al-Qur'an itu memang dua-duanya ada. Cuman ketika bertemu dua jamak begini, bisa dijamakkan dengan ini, bisa dijamakkan dengan ini, maka lebih menang ini. Ya, lebih menangkan apa? Jamak taksir. Ya, jadi jamak muannats salim itu untuk jamak-jamak atau kata-kata yang memang tidak punya jamak taksir. Baru pakai jamak apa? Muannats salim atau mudzakkar salim misalkan. Gitu ya. Jadi yang benar lebih menang ghurafin. Ini lebih benar. Bukan ini kita kesalahkan ya, ini masih masuk lah. Cuman lebih menang, lebih fushahnya pakai yang ini. Wa khamsu sayyaratin jamilatin jiddan. Wa khamsu sayyaratin jamilatin jiddan. Di situ sama semua? Jamilatin. Jamilatun Busri, jamilatin apa jamilatun? Jamilatin jiddan. Kenapa Bu Ajeng, kenapa kok bagi jamilatin mufrad? Nah, dari sayyarat. Ya, karena sayyaratin ya. Maka terakhirnya jamilatin. Terus kenapa kok pakai mufrad nggak pakai jamak? Jamilatin. Kok nggak jamilatin? Tidak berakal, gitu ya. Kalau dirubah jadi jamilatin, bener nggak? Bener aja, nggak masalah. Ya, cuman lebih sering pakai yang begitu, gitu ya. Terus wajamiati amama baitihi. Baik, di sini Pak Anto, asal memang bacanya hu. Ya, asal memang bacanya hu, kecuali apabila sebelumnya ada harokat kasroh. Karena orang Arab tuh bukan orang Indonesia. Ya, jadi kasroh kemudian dhammah itu mereka merasa berat. Jadi mereka ambil gampangnya baiti hi. Kalau baiti hu bagi mereka berat. Jadi pakai baiti hi. Tapi kalau seandainya nggak ada, Pak, nggak ada kasroh, mungkin sebelumnya dhammah atau fathah, itu tetap hu. Misalkan baituhu, baitahu. Tapi kalau kasroh menang dia. Baitihi. Gitu ya, baitihi. Oke. Jadi yang benar seperti punyanya Bu Lutfi, cuman yang di sabu'unya saja yang berbeda. Gitu ya. Yang di jami'atihim itu juga aslinya hum. Iya, betul. Jadi asalnya kan jami'atihim itu asalnya sebelum kasroh hum. Itu pengaruh kasroh itu begitu. Ya, pengaruh kasroh menuntut kata yang setelahnya itu harus sama dengan dia. Ya, harus sama dengan dia. Sudah? Baik. Apa, Pak? Sayyaratin alladhi. Ya. Sebentar, Pak ya. Tapi pertanyaan dari Pak Anto. Kan mobil yang gitu Pak ya.
mobil yang. Kalau seandainya dikasih sayyaratin alladzi jamilatin gitu Pak ya, contohnya. Benar atau salah atau boleh atau enggak? Baik, dari ibu-ibunya ada yang mau jawab? Enggak boleh. Oh, sepakat Pak, enggak boleh Pak. Ini ras terkuat sudah Pak ini. Sudah Pak. Kenapa enggak boleh Bu? Baik, jadi alladzi itu bisa dipakai kalau depannya itu jar majrur atau depannya itu dhorof atau satu lagi fiil. Ya, tapi kalau misalkan nggak ada itu semua maka dia menggunakan apa? Naat standar. Ya, naat standar. Masya Allah ini. Ini jadi ilmunya benar-benar di luar kepala semua nih ya. Nah, Masya Allah. Tapi Masya Allah. Jadi bisa kita katakan bilangan adat ma'dud untuk 3 sampai 10 alhamdulillah sudah lulus ya. Kalau dari sisi jawabannya semua untuk bilangan adat ma'dudnya benar semua ya. Tidak ada masalah. Itu Masya Allah. Padahal anak bilang, wah ini nggak tahu nih banyak pol, bisa nggak ya? Tapi bismillah kirim aja sudah. Alhamdulillah Masya Allah. Ya, lulus. Alhamdulillah. Masya Allah. Baik, kalau begitu sekarang tugasnya monggo langsung dirubah tamrin yang keempat sekarang. Di situ bacalah jumlah berikut dan tulislah dengan merubah angka yang ada menjadi huruf. Tamrin yang keempat. Li 4 ikhwatin dan 3 akhwat. Nah, angka 4 dan angka 3 itu beliau minta kita merubah menjadi huruf. Menjadi huruf maksudnya apa? Ya bilangan secara huruf, entah salah satun atau arbaatun atau arba'u. Langsung aja yang dirubah angkanya ya. Langsung angkanya aja yang dirubah. Bisa di kitab juga boleh. Biar nggak terlalu kelamaan, boleh langsung di kitab. Angkanya aja langsung dirubah jadi huruf. Oh iya, ada lagi ada yang sakit toh, Pak. Ada lagi toh tuh, Pak. Kalau yang perempuan ya perempuan, laki perempuan tergantung angka di situ. Semua. Bu Lutfi selesai? Sudah semua?
Sudah Pak Anto? Aman? Baik. Monggo dimulai dari Bu Lutfi. Baik, benar. Li arba'atu ikhwatin wa salasu akhwatin. Terus Bu Ajeng. Oke, masya Allah. Khamsatu abna'in wa samani banatin. Bu Sri? Baik, asyaratu kutubin wa sab'u majallatin. Pada fikir? Masya Allah. Tis'u tabibatin wa sittu mumarridat. Apa mumarridat artinya Pak? Pasien, perawat. Iya, mumarridat kalau marid pasiennya, tapi kalau mumarridat itu perawatnya. Monggo Pak Anto. Ya, kumsanin. Indi arba'atu kumsan. Kumsan jamak dari apa? Komisun. Pak Eka. Lihadihi lili. Arba'u abwabin. Salah. Arba'atu karena babun mudzakkar gitu ya. Jadi arba'atu. Baik, Pak Ek, Pak Tio. Oke. Hurufin. Khamsatu hurufin. Masya Allah, betul. Bu Sri. Samani mudarrisatin. Oke. Bu Ajeng. Nisain, ya. Asyru nisain. Betul. Terakhir Bu Lutfi. Baik, ini faedah yang baru. Sebelumnya karena ada qobla kan dzaraf. Maka bilangannya pun mengikuti kaidah kata setelah dzaraf. Kata setelah dzaraf dibaca apa? Kasrah. Jadi qabla salasati. Ya, qabla salasati. Ini kemarin yang kita sebutkan bahwasanya angka itu harokatnya mengikuti kata sebelumnya. Kalau sebelumnya ada huruf jar atau ada dzaraf, maka dia kasroh. Tapi kalau tidak ada, maka standar dia dibaca dhamma. Jadi qabla salasati ayyamin. Ya, qabla salasati ayyam. Apa ayyam artinya? Hari. Ya, ayyam itu hari. Yaumun jamannya ayyam. Ya, yaumun ayyam. Tamrin yang kelima, anak kasih bonus nggak usah, cukup sudah, karena sudah kita latihan banyak. Di situ sebenarnya cuma suruh nulis 3 mobil, 4, 5, 6 seperti sebelumnya. Langsung al kalimatul jadidah, kosakata baru. Al majallatu jamaknya majallat. Apa majallah? Majalah. Al harfu jamaknya huruf. Artinya apa? Huruf. Al kalimatu jamaknya kalimat. Kalau kalimat dalam bahasa Arab itu artinya kata. Al kalimatu itu kata artinya. Kalau dalam bahasa Indonesia kan kalimat beda. Kalimat itu kata. Kalau jumlahnya namanya jumlah bahasa Arabnya itu. Ya jumlah. Kalau Indonesia kan kata kemudian digabung jadi kalimat. Lah kalau di Arabnya kalimat itu katanya, sedangkan jumlahnya baru kalimatnya. Dia.
Alhamdulillah kita selesai dari pelajaran yang ke-20 ya. Pak insyaallah taala pada pertemuan selanjutnya kita masuk pelajaran ke-21. Pelajaran ke-21 ini bisa dibilang seperti merojaah ulang tentang pelajaran-pelajaran yang kita pelajari dari pelajaran ke-11 sampai pelajaran ke-20. Ya, jadi digabung jadi satu paket di sini. Ya, dengan sebuah cerita yang judulnya Madrasati. Apa Madrasati? Sekolahku. Monggo diterjemahkan PR-nya ya. Jadi Madrasati itu semua sampai akhir diterjemahkan. Gak usah ditulis, Arabnya langsung terjemahannya aja. Baik, hal min soal ada yang ditanyakan? Tentang apa? Aidon. Kenapa, Pak? Sebenarnya awalnya anak pengen di depan. Cuman anak khawatir malah antum bingung nanti. Jadi akhirnya anak letakkan di belakang. Tapi peletakannya itu bebas sebenarnya. Mau di depan boleh, di belakang juga boleh. Gitu ya. Karena kita orang Indonesia lebih enak kayaknya di belakang sana. Akhirnya letak di sana. Awalnya buatnya itu ya wa indahu wa aidon indahu anak pengennya gitu. Cuman nanti tambah bingung nih. Ya. Jadi akhirnya anak belakangkan ke sana. Mengikuti susunan bahasa Indonesia. Tapi kalau antum menulisnya misalkan wa indahu atau wa aidon indahu baitun kabirun juga boleh. Atau wa indahu aidon baitun kabiratun juga boleh. Ya, jadi fleksibel peletakannya di mana itu nggak ada masalah. Ya, tidak ada ketentuan khusus meletakkannya. Ada lagi? Sudah? Sudah ya? Baik. Karena PR-nya sudah banyak ini selembar lebih, jadi anak nggak kasih tambahan. Cukup itu saja. Gitu ya. Kalau nggak ada yang tanyakan, ya kita tutup insya Allah sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya pertemuan kita kali ini. Ya, wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta